Selamat datang pemimpi plus N muda. Untuk bilang bahwa kalau menjadi pemimpin, dia harus punya pemimpi plus N. Punya mimpi, tapi N-nya itu nyali. Oke. Manajemen skill, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, N-nya itu. Nah, ketika kita pelatihan, kan bilang nih, N itulah mengisi supaya mimpi tadi itu bisa diwujudkan. Sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah misi, sebuah visi hanya menjadi kredibel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Ketika kita memasuki sebuah kontestasi, gagasan, ide, dan rekam jejak. Nah, ini harus tambahkan. Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi, ide, gagasan. Harus dengan rekam jejak juga. Tanpa rekam jejak, ide gagasan nggak ada artinya. Dan kalau kita mau memprediksi masa depan, bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Pertanyaan dibalik, kemarin sudah berbuat apa. Nah ini agak serius dikit nih. Coba nanya, pakai nanya itu pakai lagi. Kalau Mas Anies jadi pemimpin Indonesia, gimana cara memajukan ekonomi Indonesia sampai ke pelosok desa kayak waktu Habibie dulu? Dia punya preferensi kayak waktu Habibie dulu. Udah ya waktu itu. Udang, ikan, dan petani kebun semua makmur. Dari Rika Guswati. Mau dijawab? Boleh, tapi Refli yang pilih. Tapi bagus kita pemanasan, kita anu aja ya, sebut dulu nanti Bro Anies pilih ya. Kemudian Anies mantap, Jateng Anies KP ya kan. Pak Anies batiknya bagus. Waduh. Batik Cirebon itu ya? Ini ya, batik Mega Mendung. Ya, batik Cirebon. Ya. Kemudian Bapak identitas ya, yang negatif kita bilangkan juga ya kan. Bapak identitas. Itu, ya kan? itu negatif ya? Kalau saya bilang positif, nggak ada orang yang nggak punya identitas kan? Kan mereka berpikirnya negatif. Kalau saya berpikirnya positif, ya kan? Gimana mungkin orang nggak punya identitas ya? Nggak mungkin kan? Gitu. Oke. Selamat siang Pak Anies Baswedan dan Bung RH. Salam akal sehat dan perubahan dari Hong Kong. Lewat Pak Anies Baswedan yang akan menjadi Presiden RI 2024, saya yakin. Insya Allah ya, amin. Assalamualaikum Sumedang, Jawa Barat. Hadir orang hebat. Semoga bisa silaturahmi ke Sumedang. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya bikin pantun itu, ya. Jadi ada G mana G? Kamu pantun yang kemarin kamu bacakan dari jarak jauh G, yang kita bikin di pesawat iseng-iseng G. Yang ada Anies-Anisnya itu. Tapi kamu dengan nada ya, yang pergi dari mana, Ref? Dari NTB. NTB. Oh ya, ada salam dari Pak Ma'mun Murad. Kak salam katanya. Ya Pak Ma'mun Murad ini biasa kalau misalnya ada orang-orang itu dia jamu, dia ayam taliwang pertama gitu. Nah itu Pak Haji Ma'mun Murad. Dia berharap kalau Mas Anies ke situ ya mampir katanya, dia mau menjamu gitu. Insya Allah. Namanya Ma'mun. Pernah saya ke sana. Pernah ya? Cuman belum nggak ketemu. Oh nggak ketemu. Dia di Mataram kan? Iya di Mataram. Iya. Yang pertama kan? Iya. Di Taliwangnya. Bukan di Mataliwangnya, di kota Mataram. Iya, tapi Taliwang itu kecamatan di sana. Itu kecamatan Sumbawa Barat. Bukan, itu Taliwang tuh ada lagi. Oh, ada lagi Taliwang. Iya, ini Taliwang yang saya nggak tahu. katanya dia deploy pasukan untuk membantu zaman-zaman kira-kira ratusan tahun yang lalu. Makanya dibilang kawasan itu jadi namanya Taliwang. Dulu Ref, saya waktu
nulis disertasi Ya. itu ke Taliwang, Oke, Sumbawa Taliwang, Barat. Sumbawa. Tapi waktu itu belum jadi Kabupaten Sumbawa Barat. I see. Dia masih Kabupaten Taliwang, masih Kabupaten Sumbawa. Oke. Belum namanya Kecamatan Taliwang kalau nggak salah. Oke, iya. Gimana sudah, G? Ya. Coba kamu nyanyikan dari jarak jauh biar nggak terlalu kentara penonton. Gimana, coba nyanyiin. Petani tanam padi, diseling pohon sagu, Kang Anis pasti jadi, asal tidak diganggu. Asal tidak diganggu ya. Banyak sekali gangguan ya. Gangguan banyak gangguannya kan. Jadi Pak Tani tanam padi, diseling pohon sagu. Sagu. Jadi Bang Anis Pasti jadi, asal tidak diganggu. Iya benar. itu iseng-iseng. Ya. Judul lagunya pantun politik sebenarnya. Pantun politiknya banyak bikin pantun. Salah satunya misalnya Arjuna Lesapana, tak ada yang selamat. Jabatan amanah, tapi surga bagi penikmat. Nah, gitu. Itu ada juga. Kemudian ada juga kondektur main tali, sopir ngegas unjuk gigi. Konstitusi 2 kali, kok mau nambah lagi. Kita ada juga. Jadi kita gitu ya. Seru tuh. Ada juga lagu Tapi kita. gini, Ref, itu yang tadi tanya tuh kelihatannya perlu dijawab juga sih, Ref. Iya, Barangkali. jawablah. Kan namanya juga itu pertanyaan serius tuh. Iya, serius. Bahan serius. Tapi gini, Ref. Saya ingin cerita dikit nih. Oke. Kita kan sering ditanya tentang masa depan ya. Iya. Jawaban kita apa sih kalau ditanya masa depan itu? Cuma Nabi Khidir aja yang tahu masa depan. Nah, itu dia. Itu dia yang bisa mengetahui Makhluk ya. hikmah ya. Manusia ya. Kita tidak, tapi gini kira-kiranya. Kebanyakan jawabnya saya akan. Iya. Bahkan kalau kita bercerita tentang visi, misi, kan sesungguhnya itu imajinasi ya. Iya. Kita kan tidak bercerita tentang fakta. Iya. Kita bercerita tentang mimpi kita, Iya. hayalan kita. Itu sahih, itu boleh, Iya. itu baik. Iya. Kalau orang tidak punya mimpi, ya bagaimana kita akan bisa meraih sesuatu? Iya. Tidak punya cita-cita, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Iya. Jadi ingat nggak Ref, zaman kita kuliah dulu Iya. di baliho UGM, di Boulevard UGM, Iya. waktu mahasiswa baru Iya. tahun 92 itu kita pasangin selamat datang Calon apa? pemimpin muda. Oh Oke? iya, pemimpin muda ya. Pemimpin muda. Tapi kan cara nulisnya waktu itu gini, pemimpi plus N muda. Oh, oke, I see. Iya, Selamat datang pemimpi plus N muda. Muda. Untuk bilang bahwa kalau menjadi pemimpin, dia harus punya pemimpi plus N. Punya mimpi, Ya. tapi N-nya itu nyali, Oke. manajemen skill, Oke. kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, N-nya itu. Iya. Oke. Nah, ketika kita pelatihan, kan bilang nih, N itulah mengisi supaya mimpi tadi itu bisa diwujudkan. Ya. Nah, jadi ketika sekarang kita bicara tentang visi misi, saya sering bilang begini, visi misi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi. Dan kita bisa menjawab, siapapun bisa menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya gitu. Iya. Oke? Ya. Diwawancara, Iya. jadi pegawai, Iya. akan kerja keras. Oh ya Pak, saya akan kerja keras. Iya. Apakah siap untuk tidak tidur? Siap Pak, tidak tidur. Semua yang diwawancara tentang akan, Iya. itu pasti akan bilang saya iya bisa. Oke. Lalu di mana pembedanya? Rekam jejak. Oke. Ya. Sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah misi, sebuah visi hanya menjadi kredibel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Iya. Nah, ketika kita memasuki sebuah kontestasi, Iya. gagasan, ide, dan rekam jejak, nah ini harus tambahkan. Iya. Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi, ide, gagasan. Iya. Harus dengan rekam jejak juga. I see. Tanpa rekam jejak, ide, gagasan nggak ada artinya. Iya. Dan kalau kita mau memprediksi masa depan, bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Iya. Pertanyaan dibalik. Kemarin sudah berbuat apa? Oke. Karena your best predictor Iya. of your future pattern Iya. is your past pattern. Iya. Perilaku dan karya masa lalu Iya. adalah prediktor terbaik Iya. untuk masa depan. Masa depan.
Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.